Menyikapi peristiwa Karbala. Menyikapi peristiwa wafatnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, umat manusia terbagi menjadi 3 golongan. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, dalam menyikapi peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, manusia terbagi menjadi 3. 2 golongan yang ekstrim dan 1 berada di tengah-tengah. Golongan yang pertama mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Sayyidina Husain radhiyallahu anhu merupakan tindakan benar, karena Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ingin memecah belah kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika ada orang yang mendatangi kalian dalam keadaan urusan kalian berada dalam satu pemimpin, lalu pendatang hendak memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah dia. Kelompok pertama ini mengatakan bahwa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu datang saat urusan kaum muslimin berada di bawah satu pemimpin, yaitu Yazid bin Muawiyah, dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu hendak memecah belah umat. Sebagian lagi mengatakan bahwa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu merupakan orang pertama yang memberontak kepada penguasa. Kelompok ini melampaui batas, sampai berani menghinakan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Inilah kelompok Ubaidullah bin Ziyad, Hajjaj bin Yusuf, dan lain-lain. Sedangkan Yazid bin Muawiyah rahimahullah tidak seperti itu. Meskipun tidak menghukum Ubaidullah, namun ia tidak menghendaki pembunuhan ini. Golongan yang kedua, mereka mengatakan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu adalah imam yang wajib ditaati. Tidak boleh menjalankan suatu perintah kecuali dengan perintahnya. Tidak boleh melakukan salat jamaah kecuali di belakangnya atau orang yang ditunjuknya, baik salat 5 waktu ataupun salat Jumat, dan tidak boleh berjihad melawan musuh kecuali dengan izinnya, dan lain sebagainya. Kelompok pertama dan kedua ini berkumpul di Irak. Hajjaj bin Yusuf adalah pemimpin golongan pertama. Ia sangat benci kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dan merupakan sosok yang zalim. Sementara kelompok kedua dipimpin oleh Mukhtar bin Abi Ubaid, yang mengaku mendapat wahyu dan sangat fanatik dengan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Orang inilah yang memerintahkan pasukannya agar menyerang dan membunuh Ubaidullah bin Ziyad dan memenggal kepalanya. Golongan yang ketiga. Golongan ketiga yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang tidak sejalan dengan pendapat golongan pertama, juga tidak dengan pendapat golongan kedua. Mereka mengatakan bahwa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu terbunuh dalam keadaan terzalimi dan mati syahid. Inilah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang selalu berada di tengah antara dua kelompok. Ahlu Sunnah mengatakan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bukanlah pemberontak, sebab kedatangannya ke Irak bukan untuk memberontak. Seandainya mau memberontak, beliau radhiyallahu anhu bisa mengarahkan penduduk Mekah dan sekitarnya yang sangat menghormati dan menghargai beliau. Karena saat beliau di Mekah, kewibawaannya mengalahkan wibawa para sahabat lain yang masih hidup pada masa itu di Mekah. Beliau seorang yang alim dan ahli ibadah. Para sahabat sangat mencintai dan menghormatinya karena beliaulah ahli bait yang paling besar. Jadi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu sama sekali bukan pemberontak. Oleh karena itu, ketika dalam perjalanan menuju Irak dan mendengar sepupunya Muslim bin Aqil dibunuh di Irak, beliau radhiyallahu anhu berniat untuk kembali ke Mekah. Akan tetapi beliau ditahan dan dipaksa oleh penduduk Irak untuk berhadapan dengan pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Akhirnya beliau radhiyallahu anhu tewas dibunuh dalam keadaan terzalimi dan mati syahid. Setan menyebarkan bid'ah. Syekhul Islam mengatakan,
Dengan sebab kematian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, setan memunculkan dua bid'ah di tengah manusia. Pertama, bid'ah kesedihan dan ratapan pada hari Asyura, seperti menampar-nampar, berteriak, merobek-robek, sampai-sampai mencaci maki dan melaknat generasi salaf, memasukkan orang-orang yang tidak berdosa ke dalam golongan orang yang berdosa, seperti para sahabat Abu Bakar dan Umar dimasukkan, padahal mereka tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki andil dosa sedikit pun. Pihak yang berdosa adalah yang terlibat langsung kala itu. Mereka sampai berani mencaci sabiqunal awalun. Kemudian riwayat-riwayat tentang Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dibacakan yang kebanyakan merupakan kebohongan, karena tujuan mereka adalah membuka pintu fitnah atau perpecahan di tengah umat. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah juga mengatakan, di Kufah saat itu terdapat kaum yang senantiasa membela Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang dipimpin oleh Mukhtar bin Abi Ubaid al-Kazzab. Di Kufah juga terdapat satu kaum yang membenci Ali dan keturunan beliau radhiyallahu anhu. Di antara kelompok ini adalah Hajjaj bin Yusuf as-Sakafi. Dalam sebuah hadis sahih dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, akan ada di suku Sakif seorang pendusta dan perusak. Orang Syiah yang bernama Mukhtar bin Abi Ubaid itulah sang pendusta, sedangkan sang perusak adalah Al-Hajjaj. Yang pertama membuat bid'ah kesedihan, sementara yang kedua membuat bid'ah kesenangan. Kelompok kedua ini pun meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa barang siapa melebihkan nafkah keluarganya pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melonggarkan rezekinya selama setahun itu. Juga hadis barang siapa memakai celak pada hari Asyura, maka tidak akan mengalami sakit mata pada tahun itu, dan lain sebagainya. Kedua, bid'ah yang kedua adalah bid'ah kesenangan pada hari Asyura. Karena itu para khatib yang sering membawakan riwayat ini karena ketidaktahuannya tentang ilmu riwayat atau sejarah, sebenarnya secara tidak langsung masuk ke dalam kelompok Al-Hajjaj, kelompok yang sangat membenci Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Padahal wajib bagi kita meyakini bahwa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu terbunuh dalam keadaan terzalimi dan mati syahid. Dan wajib bagi kita mencintai sahabat yang mulia ini dengan tanpa melampaui batas dan tanpa mengurangi haknya. Tidak mengatakan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu sebagai seorang imam yang maksum atau terbebas dari semua kesalahan. Tidak pula mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Sayyidina Husain radhiyallahu anhu adalah tindakan yang benar. Pembunuhan terhadap Sayyidina Husain adalah tindakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Itulah sekilas mengenai beberapa permasalahan yang berhubungan dengan peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghindarkan kita semua dari berbagai fitnah yang disebarkan oleh setan dan para tentaranya.